senanglah, bahagialah dalam hidupmu. Ojo kokean sumpek. Tadi rumusnya sudah banyak. Hidup kita kan sesuai yang kita pikirkan. Saat engkau bangun pagi, katanya Markus, pikirkanlah betapa istimewanya kamu masih bisa hidup, masih bisa berpikir, iso ngaji filsafat, bisa sarapan, ngerokok, ngopi, dan masih bisa mencintai. Lalu iya kan, lu istimewa, lu alhamdulillah kamu masih bisa mencintai. Ada orang yang bangun pagi mikir menyerang orang yang dibenci. Kamu masih bisa cinta sama siapa, masih bisa say hello, masih bisa bilang miss you, masih bisa bilang sudah tidur apa belum, masih bisa bilang bersyukurlah. Ya kan? Setiap kali bangun tidur bersyukurlah. Kenapa? Masih diberi kesempatan hidup lagi. Tidak ada jaminan loh begitu kamu tidur terus bisa bangun. Kamu sendiri kan tidak bisa mengatur dirimu biar pokoknya besok saya harus bangun. Tidak bisa. Ternyata bangun atau tidak tergantung dirimu. Maka bersyukurlah. Begitu bangun kamu masih bisa sadar, masih bisa mikir, itu kenikmatan luar biasa. Bersyukurlah. Masih bisa menikmati hidup, masih bisa minum, makan. Yang lain mungkin sudah dilarang makan ini, dilarang makan itu, kamu masih bebas, bersyukurlah. Paling tidak kamu masih bisa mencintai seseorang. Nah, rayakanlah hidupmu. Wajahmu jangan kayak wajah orang susah terus. Ya, hidup kita ini menyenangkan kok. Oke. Terimalah segala sesuatu yang diikat oleh takdirmu. Cintailah orang-orang yang ditakdirkan bersamamu dan lakukan dengan sepenuh hatimu. Hidupmu akan nyaman. Dapat apa saja diterima, dinikmati. Makan di angkringan, dinikmati, ya enak. Ada yang neraktir di restoran, alhamdulillah, ya lumayan enak. Semuanya enak, mana sih yang tidak enak, apalagi kalau ditraktir. Jadi bersama siapapun dinikmati, tidak usah milih-milih teman. Yo, setiap orang punya karakter, punya gayanya sendiri. Tapi kan ada yang jahat, Pak. Ya, jahat silahkan jahat, tapi kan tidak mengotori jiwamu. Karena kalau kamu pingin, saya pinginnya teman itu baik semua, Pak, sama saya peduli semua, itu mimpi, tidak mungkin. Ya kan, kalau dihitung teman yang peduli sama kamu sama yang cuek, insya Allah lebih banyak yang cuek. Loh, tapi kalau ketemu senyum itu basa-basi. Ya, setiap orang disibukkan nomor satu dengan hidupnya sendiri masing-masing. Jadi rayakanlah hidupmu, jangan terlalu sumpek. Jangan memimpikan apa yang tidak engkau miliki. Namun akuilah anugerah atas apa yang engkau miliki, lalu bersyukurlah. Sambil mengingat, tulisannya salah itu, sambil mengingat betapa engkau akan sangat memimpikan apa yang kau miliki sekarang kalau engkau tidak memilikinya. Kamu pegang HP, syukurilah. Tidak usah mimpi pegang HP yang lebih mahal dengan kualitas lebih baik. Kamu punyanya HP ini, mikirnya dibalik. Seandainya HP kayak gini saja aku ndak punya, aku mesti mati-matian ingin beli HP yang kayak gini. Loh, punya pacar kok ndak terlalu cakep. Mikirnya juga begitu. Kalau kamu mikir, kok nyari yang lebih cakep lah, kamu mimpi. Mikirnya dibalik. Seandainya yang kayak gini saja aku ndak dapat, mesti aku ngejar-ngejar yang kayak gini juga. Nanti kamu jadi bersyukur. Itu loh. Iya, mikirnya dibalik. Itu membuat kamu bersyukur. Kuliah dapat nilai C misalnya. C kan batas minimal kamu lulus. Itu kan, aduh kok gak dapat A ya. Oh, itu kamu akan sumpek. Kenapa? Kamu mimpi yang kamu gak punya. Mimpinya itu, seandainya aku dapat E, aku mesti akan mengejar-ngejar. Seandainya dapat C pun cukup. Nah, itu kamu lebih bahagia. Gitu loh.
Makan kok cuma dengan tempe saja, tidak ada yang lain. Itu mikirnya kamu jangan ayam, tapi mikirnya seandainya adanya cuma nasi, mungkin ada tempe satu aja aku sudah senang. Itu jadinya kamu bersyukur punya tempe itu. Itu caranya merayakan hidup. Kalau tidak begitu kamu akan sumpek terus. Dan ingatlah bahwa engkau memiliki kuasa untuk mengistirahatkan dirimu kapanpun engkau inginkan. Kamu supirnya, kamu penguasanya hidupmu. Mau jalan, ayo jalan. Mau istirahat, istirahat. Tidak usah terkejar, nggak usah dikejar-kejar oleh ambisi, dunia, keterikatan dengan yang lain, yang macam-macam yang bikin repot. Menghabiskan energi, menghabiskan waktu. Engkau yang menguasai hidupmu, kapanpun ingin berhenti, saat ini juga kamu bisa. Ingin tidur sekarang boleh, istirahat sekarang boleh. Terus jangan pernah khawatir tentang masa depan. Apalagi di usia-usia teman-teman ini kan biasa nih pikirannya masa depan, besok kawin sama siapa, kerja di mana. Kamu kan khawatir itu. Engkau akan bertemu dengannya kalau memang harus, dengan senjata yang sama yang hari ini menjadi bekalmu menghadapi masa kini. Dulu waktu kamu SMA atau SMP mikir kuliah, wah bisa ndak ya aku kuliah hari pertama kamu takut. Begitu dijalani kan kamu bisa. Besok juga begitu, gak usah khawatir. Bisa ndak ya aku dapat kerja, bisa ndak ya aku kawin, bisa ndak ya punya anak. Iso ndak usah khawatir, pasti bisa. Kekhawatiranmu dulu sekarang kamu jalani kan ya ternyata juga bisa. Tidak ada yang di luar kuasamu kalau tentang hidupmu. Makanya jangan galau dengan masa depan. Wong masa depan kayak tadi itu di luar jangkauanmu hari ini. Jadi pikirkan aja sekarang, nikmati hidup sekarang. Besok kamu akan punya senjata sendiri, punya kemampuan sendiri menghadapi situasi di masa depan. Itu uniknya manusia. Maka hidup itu rumusnya simple, receive without conceit, release without struggle. Kalau dapat sesuatu, terimalah tanpa harus membanggakan diri, membesarkan diri. Kalau harus kehilangan, lepaskanlah tanpa harus merasa sedih, mati-matian, sumpek. Jadi receive without conceit, release without struggle. Biasa saja. Hidup kehilangan sesuatu biasa. Wong dulu juga ndak punya, terus punya, sekarang hilang. Kalau dapat sesuatu, alhamdulillah, tapi ya ndak harus sombong. Kalau kamu bisa kayak gini, hidupmu nyaman. Ini saya ambil agak panjang, nanti kamu baca lagi ya. Kalau pagi hari engkau bangun, biar cara mikirnya positif. Kamu kan biasanya masalahmu itu kan berhubungan dengan orang lain. Katanya Markus, pagi hari engkau bangun, bilanglah pada dirimu, orang-orang yang berhubungan denganku hari ini ada yang usil, tidak sopan, arogan, curang, iri hati, dengki. Mereka seperti itu karena mereka belum bisa membedakan yang baik dan buruk. Sementara aku telah mengerti indahnya kebajikan, kotornya kejahatan, dan tahu bahwa para pendosa tersebut memiliki sifat sepertiku. Bukan sama dalam hal darah dan kelahiran, namun sama-sama memiliki akal dan unsur ketuhanan. Tidak seorang pun dari mereka dapat menyakitiku, tidak seorang pun dapat membuatku kotor. Aku pun tidak pantas marah pada mereka atau membenci mereka. Kami dilahirkan untuk bekerja sama seperti kaki, tangan, dan mata, sebagaimana dua baris gigi atas dan bawah. Saling menghalangi itu tidak alami. Demikian pula saling marah dan saling membelakangi. Itu nanti hidupmu nyaman. Akan ketemu orang yang bikin kamu mangkel, bikin kamu jengkel, bikin kamu benci, pasti. Tapi ingatlah bahwa mungkin kejelekan yang mereka lakukan itu karena mereka tidak sadar. Sementara kamu sekarang sadar.
Dan diingat juga bahwa orang lain itu punya kualifikasi sama persis kayak dirimu, yang tidak pantas untuk kamu benci. Dan jangan takut, mereka tidak akan bisa membuatmu kotor kalau kamu sendiri tidak mengotori jiwamu. Nah, ini nanti kamu jadi mantap. Kalau ini nanti panjang, kamu baca lagi. Kalau kamu pagi hari bangun kok males, kamu baca ini. Saat fajar terbit, saat engkau malas bangun, katakan pada dirimu, aku harus bekerja sebagai manusia. Aku harus menawar apa lagi untuk bekerja, sebagaimana tugas kelahiranku. Ayo bangunkan maunya itu, kerjalah. Tanyakan pada dirimu, kalau masih nggak mau bangun, apakah tujuanku diciptakan itu untuk ini, meringkuk di bawah selimut dan mereguk kehangatan? Nah, terus kan kamu tetap bisa jawab, tapi kan nikmat. Namun betapa nikmat seperti ini. Ditanya lagi sama Markus, jadi engkau lahir untuk mencari kenikmatan, bukan untuk bertindak dan mencari pengalaman. Tidakkah engkau lihat tanaman, burung, semut, laba-laba, lebah, semua menjalankan tugasnya, membuat harmoni dunia terjaga sekuat mereka bisa. Mengapa engkau tidak segera menjalankan tuntutan alamiahmu? Terus kamu jawab lagi, tapi kan bukankah orang itu harus istirahat, ada tidurnya juga? Jawabnya Markus, setuju. Namun alam memberi batas untuk itu, sebagaimana dengan makan dan minum, dan engkau telah melampaui batas. Ini sudah jam 9. Ya. Ya, ndak ono jam 9. Engkau telah berlebih dalam istirahat, namun kurang dalam bekerja. Engkau tidak cukup mencintai dirimu. Engkau tidak mencintai sifat alamimu dan tugasmu. Orang yang mencintai tugasnya, mengabdikan diri dan menjalankannya, bahkan kadang sampai lupa makan dan mandi. Sementara kamu lupa tugasmu gara-gara tidur. Apakah engkau tidak menghormati dirimu sendiri sebagaimana pelukis mencintai lukisan, penari mencintai tarian, orang pelit mencintai uangnya, atau pemburu jabatan mencintai statusnya? Saat mereka benar-benar dipengaruhi oleh yang mereka kerjakan, mereka bahkan tidak makan dan minum karena menjalankan kecintaan mereka. Nah, ini filsafat bangun tidur. Ya, biar kamu tidak males-malesan. Karena kadang-kadang kalau sudah males kan, meskipun bolak-balik HP-nya kamu tambah 10 menit sudah bunyi, 10 menit lagi bunyi lagi, 10 menit lagi. Ning ya ora tangi-tangi.